Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama lagi bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan nikmat Allah yang full kepada kita, di mana kita merasakan karunia kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiada henti-hentinya ya. Walaupun kita hanya sendiri jarang mengingat Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dari waktu yang berlalu dalam tubuh kita. Itu nikmat Allah bukan main, sangat banyak kepada kita ya. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikut beliau hingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Yang artinya ma asaba min musibatin, tidak ada bencana apapun yang menimpa fil ardi, menimpa bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa kamu dan tidak pula yang menimpa kamu, illa kecuali fi kitabin min qabli, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya ya. Min qabli an tabara'aha. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Jadi ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kita kemarin baru saja mendengar satu tragedi yang sangat memilukan ya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Dalam berita-berita itu kita banyak membaca hal-hal yang sangat-sangat menyedihkan hati ya. Walaupun kita tidak mengalaminya, tapi orang lain yang mengalaminya, tetapi rasanya itu tetap saja kita merasa sesuatu, kesedihannya itu terasa ya. Nah ini di dalam hal yang lebih kecil, mungkin tidak setragis itu, kita juga mungkin pernah mengalami musibah-musibah seperti itu. Entah ditinggal, mungkin ayah meninggal ya. Kemudian ada juga yang ibunya sudah meninggal, atau anaknya ya, teman kita misalnya anaknya baru lahir setelah lama ditunggu-tunggu, kemudian ternyata lahir dengan penyakit bawaan dan tidak lama usianya meninggal. Betapa hancurnya ya hati ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah inilah Allah menjelaskan kepada kita semua di dalam ayat ini bahwa tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini terhadap bumi ini, walaupun terhadap kita itu, kecuali sudah tertulis semuanya di dalam kitab yang Allah tuliskan sebelum penciptaan langit dan bumi ini, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ditambahkan lagi oleh Allah, sesungguhnya demikian itu supaya kita ini jangan berduka cita terhadap apa yang luput, terhadap musibah, apa yang hilang dari kita, apa yang terjadi itu, supaya kita jangan berduka cita, kata Allah.
Dan juga kalau misalnya ternyata dapat sesuatu, keuntungan atau apa, jabatan, pangkat dan sebagainya, itu juga kita tidak kemudian sombong dan membanggakan diri dan terlalu gembira gitu. Biasa aja. Ya. Jadi dua hal itu, baik itu mendapatkan sesuatu anugerah ataupun mendapatkan musibah, itu biasa aja. Kenapa? Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya ungkapkan, keberadaan kita, duduk kita di sini itu Allah sudah menentukan. Mas Sigit duduk di situ, Mas Bambang duduk di sebelahnya, Mas Eko di situ, itu Allah sudah menentukan dari sebelum-sebelum, sudah tahu Allah. Seperti ini susunannya. Sudah tahu gitu. Saya 20 tahun yang lalu datang ke Pasirit. Itu Allah sudah tentukan. Hari ini saya datang lagi, kemudian di sini duduk di sini seperti ini, kemudian berbicara seperti ini, itu Allah juga sudah menentukan. Nanti misalnya saya pindah dari Pasirit, Allah juga sudah tentukan. Kemana saya pindah, itu juga udah merupakan kehendak Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sedihkan dan tidak ada yang perlu kita banggakan. Itu Allah udah gariskan, itu pemberian Allah. Tidak perlu kita terlalu berbangga, berbahagia diri dengan satu hal yang kelihatannya hebat. Dapat jabatan direktur. Tidak. Misalnya, ya. Itu yang Allah pesankan pada surat Al-Hadid, nanti dibaca di rumah ayat 22 dan 23. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, kata Allah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ini Allah mengajarkan seperti itu, bahwa tidak akan ada apapun yang menimpa kami melainkan yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, wa maulana, ya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman, ya. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, ini lagi kemudian terkait dengan kematian, ya. Kematian juga merupakan satu ketentuan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendapati kamu. Jadi mau pergi mau lari kemana aja, kalau emang udah waktunya mati, akan dapat itu, kematian akan mendapati kita itu. Walau kuntum fi buruji musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh gitu. Nah, ini Allah menegaskan, kemanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendapati kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di dalam kaitannya dengan ini adalah, apakah kemudian setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan kejadian-kejadian, ketentuan-ketentuan dari awal sampai akhir, apakah manusia diberi kebebasan memilih gitu? Terus kalau sudah ditentukan oleh Allah, ngapain kita berusaha lagi, kan gitu? Benar nggak ya? Pikiran pasti ada pikiran ke situ gitu kan? Jawabannya kira-kira gimana? Apakah manusia dibebaskan memilih atau sudah ditentukan jalan-jalannya? Tadi kan saya bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa ini, sudah tahu. Pertanyaannya, apakah kemudian manusia dibebaskan memilih atau sudah ditentukan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada keterangan dari seorang ulama ya di Timur Tengah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya
seperti itu. Apakah manusia dibebaskan memilih atau dijalankan, maksudnya hanya menjalankan saja, Allah yang kemudian? Jawabnya adalah sesungguhnya segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal sehat, jelas dia lakukan atas dasar pilihannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu banyak menyinggung mengenai hal ini. Misalnya surat An-Naba ya, juz 30. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa menghendaki, faman sya'a ittakhadha, maka dia mengambil jalan ila rabbihi, kepada Tuhannya, ma'aba. Ya. Artinya di sini Allah menjelaskan bahwa kalau manusia itu menghendaki, maka dia akan ada yang mengambil jalan menuju Rabb-nya. Atau di dalam ayat lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian dari kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan sebagian dari kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Dalam surat Al-Imran ayat 152. Atau di dalam surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menghendaki akhirat dan menempuh jalan kepadanya dan dia beriman, maka semua perbuatannya disyukuri atau diterima. Nah, ini ayat-ayat ini mengindikasikan manusia itu mempunyai kehendak, gitu, mempunyai kemauan. Ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki akhirat, ada yang mengambil jalan yang kepada Tuhannya, ada yang kafir. Di dalam ayat lain, nah ini batasannya ya, di dalam ayat lain disebutkan, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Nih, di dalam ayat terakhirnya, wa ma tasya'una, dan tidaklah kamu berkehendak illa kecuali ayyasha Allah, Allah berkehendak. Itu. Jadi kehendak kita itu, pilihan kita itu, kemauan kita itu akan terjadi tidak semata-mata begitu saja, tapi juga ketika Allah menghendaki itu. Jadi atas izinnya Allah juga gitu. Itu semua terjadi. Nah, dari ini semua teman-teman sekalian yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, pertama, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kalau itu buruk berupa musibah buat kita, janganlah kita terlalu bersedih hati, karena Allah itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau itu merupakan satu kebaikan, kehebatan, misalnya pangkat, jabatan, atau harta, atau apapun, itu jangan membuat kita terlalu bergembira, karena itu juga merupakan satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sewaktu-waktu juga bisa berubah, bisa hilang, bisa diambil Allah ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan usaha, tetap kita perlu berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu itu ada yang sudah jadi, tidak bisa diubah, ada yang berupa sunnatullah, artinya tergantung pada pilihan-pilihan. Contohnya gini, kita hidup lahir sebagai sekarang ini semuanya laki-laki, itu sudah merupakan satu ketentuan, sudah, kita nggak bisa pilih. Om Rajo lahir di Banjar, itu satu ketentuan, nggak bisa pilih, itu udah pemberian Allah, ketentuan sudah semua gitu ya. Tetapi kemudian ada yang Allah menetapkan itu sunnatullah. Contohnya ujian ya, kalau anak sekolah sunnatullahnya kalau dia belajar ya dia bisa gitu nanti ngerjain soal-soal gitu ya. Itu sunnatullahnya seperti itu, dan itu bisa kita upayakan. Nah, jadi terkait dengan adanya ketentuan Allah, itu tidak menjadikan kita kemudian berpangku tangan seolah-olah semua ditentukan. Bahkan ada satu paham yang mengatakan bahwa
seseorang yang berzina itu sudah kehendak Allah juga gitu, jadi nggak bisa disalahkan. Nah, itu ada satu paham yang seperti itu ya. Padahal ada ketentuan Allah itu yang merupakan ketentuan yang mutlak, ada ketentuan yang ikhtiar, berdasarkan ikhtiar manusia ya. Tetap kita berupaya, berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Contoh-contohnya dari hal tersebut, ini teman-teman udah sering juga mengalami semuanya ya. Mengalami semuanya. Kalau kehilangan, misalnya contoh ada yang pernah rumahnya kebakaran. Ibu saya waktu bapak saya meninggal itu, beberapa hari atau beberapa minggu setelah bapak meninggal masih terus beberapa, kadang-kadang kalau lagi sendiri nangis, nangis. Setelah ditanya-tanya, diajak ngobrol, yang timbul itu adalah penyesalan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, menyesali, aduh kenapa nggak ini ya, kenapa nggak itu gitu ya. Itu kemudian saya mengingatkan kepada ibu saya, Mak, saya bilang, ini semua sudah ketentuannya Allah, sudah kehendaknya Allah, Bapak sudah waktunya selesai, hidupnya itu udah selesai, sekarang Bapak sudah nggak ada, terus sekarang Emak kalau mau begini terus apa mau nyalahin Allah gitu. Nah akhirnya sejak saat itu ibu saya menjadi lebih tenang, artinya sudah bisa menerima ketentuan Allah itu. Iya ya, kenapa, oh ini udah bukan salah saya, bukan siapa-siapa, bukan apa gitu. Itu memang sudah ketentuan Allah. Ini diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Nabi berkata, wa in asobaka syai'un fala takul lau anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika sesuatu menimpamu, kata Nabi, maka janganlah mengatakan, aduh seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian gitu. Tetapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah, qadarullah gitu. Dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Nah itulah kata-kata qadarullah ya. Kalau teman-teman sering di WA, qadarullah itu maksudnya itu oh ketentuan Allah begitu. Qadarullah, bapak saya tadi malam meninggal dunia, kan gitu ya. Qadarullah, saya dinyatakan positif oleh dokter. Ada ya suka kita baca. Itu artinya yang mengirimkan WA itu sudah menerima sebagai satu ketentuan Allah. Ya Allah, ini adalah ketentuan Engkau, qadarullah. Gitu. Sebagai lawannya adalah yang berandai-andai, aduh coba saya nggak begitu, aduh coba saya nggak begini, coba saya gitu. Kata Rasulullah, jangan berandai-andai seperti itu, karena itu nanti jadi jalan masuknya setan. Tapi ucapkanlah qadarullah, ketentuan Allah begini. Kita sudah berusaha menjalani yang terbaik, berusaha dengan usaha yang terbaik, tetapi hasilnya seperti itu, seperti apapun, qadarullah. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.